Selamat pagi, kami dari kelompok PT POS Indonesia. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pilihan media yang kami pilih beserta rangkaian dari program kami bernama Jua Kerni dan alasan mengapa media tersebut cocok dalam subprogram tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Nur Azizah akan menjelaskan bagaimana implementasi dan juga internalisasi program Jua Kerni PT POS Indonesia. Program Jua Kerni ini merupakan perwujudan dari budaya kerja harmoni yang memiliki tujuan mempererat bagian internalisasi seluruh tim yang tergabung pada PT POS Indonesia dengan menerapkan core value akhlak dan juga budaya cinta pos dengan sasaran seluruh insan yang berada di struktur organisasi PT POS Indonesia. Program Jua Kerni ini juga merupakan salah satu kolaborasi antara BUMN dan juga PT POS Indonesia. BUMN memiliki core value berupa akhlak yang akan disinambungkan dengan PT POS Indonesia, budaya PT POS Indonesia yaitu cinta pos. Dan internalisasi ini akan dilaksanakan melalui media daring berupa Space. Space ini merupakan aplikasi video conference yang dikembangkan sendiri oleh tim IT PT POS Indonesia. Mengapa Space? Karena Space ini merupakan solusi atas kebutuhan komunikasi dan koordinasi internal yang dapat memberikan keamanan, efisiensi, keefektifan. Layanan Space ini dapat menjangkau hingga pelosok dan dapat berjalan pada koneksi data yang rendah, hingga 50 Kbps, dan tersedia pada versi Android. Internalisasi pada PT POS Indonesia ini akan dilaksanakan pada 18 Januari 2021 pada pukul 10 WIB dengan narasumber Bapak Gilarsi selaku Direktur Utama PT POS Indonesia dengan keynote speaker Bapak Alex Denny, yaitu Deputi Bidang SDM dan Teknologi Informasi BUMN. Sekian, sampai jumpa pada internalisasi daring kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Alvina Rosa akan memaparkan lebih lanjut lagi terkait dengan implementasi program Jua Kerni PT POS Indonesia. Jua Kerni memiliki target utama yaitu insan pos yang terdiri dari direktur, staf, karyawan, hingga kurir dari PT POS Indonesia itu sendiri. Ada beberapa hal temuan yang terkait dengan PT POS Indonesia. Yang pertama yaitu terkait dengan bahwasannya PT POS Indonesia memiliki lebih dari 48.000 titik pelayanan baik itu offline maupun online. Yang kedua, beberapa staf, karyawan, hingga kurir dari PT POS Indonesia do everything remote atau tidak berada di kantor saat jam kerja. Nah, inilah menjadi resiko terbesar di mana budaya organisasi bisa saja diabaikan ataupun bahkan dilupakan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan jumlah insan pos yang cukup banyak di seluruh Indonesia, sehingga di saat pandemi seperti ini akan sangat susah untuk menjadikan seluruh insan pos dalam satu platform ataupun mengumpulkan dalam bentuk fisik. Nah, dari beberapa hal tersebut kami mengupayakan untuk menggunakan media majalah internal sebagai salah satu media untuk menyampaikan atau menyebarluaskan core value dari PT POS itu sendiri sebagai salah satu media yang bisa digunakan secara rutin. Nah, ada beberapa hal lain yang menjadi keuntungan menggunakan majalah internal. Yang pertama yaitu media ini bisa digunakan sebagai jembatan untuk komunikasi antar karyawan ataupun karyawan dengan manajemen mengingat banyaknya jumlah insan pos di seluruh Indonesia. Yang kedua, media ini tidak hanya baik untuk pihak internal tapi juga bisa digunakan sebagai branding kepada pihak eksternal. Nah, lebih lanjut lagi, majalah internal ini diproduksi dan juga dipublikasi selama 3 bulan sekali dan seluruh kontennya berasal dari submisi insan pos di seluruh Indonesia. Majalah internal ini konsepnya adalah eksklusif karena memang semuanya dari untuk PT POS Indonesia itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bisa dibaca oleh pihak eksternal. Konten utamanya yaitu internalisasi budaya tentunya program Jua Kerni dan juga internalisasi akhlak, kemudian reward dari program Jua Kerni sendiri, dan kemudian konten pendukungnya karena memang tujuannya juga sebagai media komunikasi, maka kita juga memberikan konten-konten semacam event, kemudian after reportnya event, kisah inspiratif, sharing, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisina Paramastri. Saya akan mempresentasikan mengenai internalisasi dan implementasi program Jua Kerni mewujudkan budaya kerja harmoni. Tujuan dari program ini adalah mengimplementasikan budaya organisasi perusahaan pos Indonesia yaitu akhlak dan cinta pos. Sasaran dari program ini merupakan seluruh insan yang ada di perusahaan pos Indonesia.
Pilihan program yang saya gunakan adalah reward. Dengan mengadakan pemberian reward secara rutin seperti best branch tiap kuarter tahun atau 3 bulan sekali, membuat semangat pekerja tetap terjaga untuk menaati peraturan-peraturan dan program-program yang telah dibuat oleh perusahaan. Media yang saya gunakan adalah media Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang memiliki banyak pengguna di Indonesia. Pos Indonesia sendiri memiliki 110.000 followers di Instagram. Instagram bisa dijadikan media publikasi dan informasi bagi masyarakat. Untuk itu, media Instagram digunakan sebagai apresiasi pada cabang terbaik bahwa kerja keras mereka dihargai, dan juga sebagai bentuk promosi supaya lebih banyak yang menggunakan jasa dari Pos Indonesia, dan juga menciptakan kepercayaan di masyarakat. Selain itu, dengan mempublikasikan best branch di Instagram akan memotivasi bagi cabang lain untuk melakukan yang terbaik. Berikut adalah contoh postingan best branch yang akan dipublikasikan melalui Instagram. Best branch akan dipilih sebanyak 4 kali dalam 1 tahun atau terdapat 4 periode. Berikut adalah caption Instagram. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Rahma Bilkis NIM 058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai promosi program internalisasi Pos Indonesia melalui media website. Promosi yang rencananya akan dilakukan melalui website adalah program-program yang nantinya akan terlaksana pada bulan Agustus tahun 2021 berupa program Amazing Achievers dan juga kuis berhadiah. Core value dari Pos Indonesia adalah cinta pos dan salah satu poinnya adalah networking. Melalui event-event ini diharapkan antar insan pos di seluruh Indonesia dapat terbangun networking yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap kinerja di dalam internal insan pos Indonesia, dan promosi program ini akan dilaksanakan melalui website. Website perusahaan sengaja dipilih sebagai media promosi program internal Pos Indonesia karena dianggap sering dikunjungi oleh seluruh insan pos di seluruh Indonesia, yang mana nantinya informasi melalui program yang akan terselenggara akan tersampaikan dengan baik. Pada tampilan awal home website terdapat tulisan coming soon, yang mana rencananya diharapkan para insan pos Indonesia ini dapat mengetahui akan adanya program yang nantinya terselenggara. Pada tampilan website selanjutnya adalah pengumuman mengenai program Amazing Achievers. Nah, program ini adalah program pemberian apresiasi mengenai prestasi kinerja insan pos Indonesia terhadap pelayanan jasa pos. Nah, program ini dimaksudkan untuk membangun networking antara insan pos di seluruh agen-agen dan juga cabang Indonesia supaya terjalin networking dan juga teamwork antar insan pos di masing-masing region. Event selanjutnya yang diselenggarakan secara online adalah kuis berhadiah. Nah, promosi program kuis berhadiah ini juga dilaksanakan melalui website pada tampilan terakhir, yang mana tujuannya adalah supaya seluruh insan pos mengetahui adanya program kuis berhadiah ini. Kuis berhadiah dimaksudkan untuk menjalin networking di seluruh insan pos Indonesia, yang mana diwakili oleh masing-masing perwakilan dari cabang-cabang di masing-masing region. Nah, kuis berhadiah ini dilaksanakan melalui Zoom meeting berupa gathering yang seru supaya dapat terjalin networking antar sesama agen pos di seluruh Indonesia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadia Erika Fitriani, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan media televisi sebagai media promosi dari program kami yang bernama Juya Kerni untuk PT Pos Indonesia. Dari serangkaian program Juya Kerni, kami memilih program 5S untuk diterapkan dalam media televisi sebagai program internalisasi PT Pos Indonesia. Mengapa televisi ini cocok dalam pemilihan program Juya Kerni berupa 5S? Karena nantinya program 5S ini akan kami promosikan dalam bentuk cerita, dan nantinya televisi ini akan ditempatkan di 2 tempat dalam 1 kantor. Yang pertama adalah akan ditempatkan di ruang tunggu PT Pos Indonesia, dan yang kedua akan ditempatkan di dalam ruangan staf PT Pos Indonesia. Tujuan diletakkannya televisi di ruang tunggu PT Pos Indonesia adalah
supaya menjadi hiburan dari pelanggan yang sedang mengantri di ruang tunggu PT Pos Indonesia. Dan tujuan diletakkannya televisi di ruangan staf PT Pos Indonesia adalah supaya nantinya program ini akan dilihat terus-menerus dalam televisi, dalam karyawan PT Pos Indonesia, dan nantinya akan terinternalisasi dalam setiap tindakan karyawan PT Pos Indonesia. Lanjut ke penjelasan storyboard tentang promosi program 5S kali ini. Nah, frame pertama dapat dilihat terdapat seorang bapak-bapak kira-kira berusia 40 tahun yang kami beri nama yaitu Pak Andi. Pak Andi ini dalam frame 1 diperlihatkan sedang menuruni mobil dan dia digambarkan memakai jas seperti itu. Nah, di frame kedua dapat dilihat bahwa Pak Andi ini sedang berjalan menuju ke dalam kantor PT Pos Indonesia. Lalu kita berlanjut ke frame ketiga di mana ceritanya Bapak Adi ini telah sampai di depan kantor PT Pos Indonesia dan langsung disambut oleh Satpam dengan senyum dan salam sebagai perwakilan 2 nilai dari 5S. Dan selanjutnya kita beralih ke frame ke parkiran kembali di mana ada Bapak Samir, usianya kurang lebih sama dengan Bapak Adi sekitar 40 tahunan ke atas, dan digambarkan Bapak Samir ini seorang karyawan yang menaiki motor dan sedang memarkirkan motornya di parkiran kantor PT Pos Indonesia. Beralih ke frame 6 di mana Pak Andi tadi sudah melewati satpam dan disapa seperti itu. Langsung Pak Andi menuju ke ruang tunggu dan kita langsung beralih ke frame selanjutnya di mana gantian Bapak Samir ini memasuki kantor PT Pos Indonesia dan seperti biasa dilayani dengan sama, tidak ada yang membedakan seperti itu. Kita mau merepresentasikan bahwa walaupun pelanggan yang naik mobil mau naik motor, kita tidak membedakan seperti itu, tetap disambut dengan satpam dengan senyum dan salam. Setelah Pak Samir memasuki kantor PT Pos Indonesia, lalu ia diceritakan hendak duduk, dan ternyata dia hendak duduk di sebelah Bapak Andi yang mana juga sedang melihat ke arah Bapak Samir. Nah, ternyata Bapak Samir dan Bapak Andi ini duduk bersebelahan dan mereka saling berpandangan. Nah, setelah mereka berdua berpandangan, ternyata diceritakan bahwa Bapak Andi dan Bapak Samir ini merupakan teman lama seperti itu, dan mereka bertemu di kantor PT Pos Indonesia dan diceritakan saling bersenda gurau karena mereka bertemu. Nah, di slide selanjutnya ini dijelaskan, di frame selanjutnya dijelaskan bahwa tibalah giliran Bapak Andi untuk menuju ke loket PT Pos Indonesia dan Bapak Andi melambaikan tangan ke Bapak Samir seperti itu. Nah, setelah Bapak Adi ini sampai di loket PT Pos Indonesia, lalu langsung disapa sebagai representasi salah satu poin dari 5S oleh pegawai PT Pos Indonesia. Dan di frame selanjutnya dijelaskan bahwa selama Bapak Andi berada di dalam loket ini juga dilayani dengan sopan dan santun dengan karyawan PT Pos Indonesia itu sendiri. Di frame selanjutnya dijelaskan bahwa urusan Bapak Andi ini sudah selesai dan beliau segera meninggalkan kantor PT Pos Indonesia, dan saat beliau menuju ke pintu keluar di ruang tunggu, Bapak Andi ini bertemu dengan Bapak Samir dan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan seperti itu. Lalu tiba giliran Bapak Samir untuk menuju ke loket PT Pos Indonesia, dan beliau langsung menuju ke loket PT Pos Indonesia dan tetap dilayani dengan baik, sopan dan santun oleh pelayan dan karyawan PT Pos Indonesia. Nah, di frame selanjutnya juga dijelaskan Bapak Samir ini dilayani dengan baik oleh front desk PT Pos Indonesia itu sendiri. Nah, di tengah-tengah saat Bapak Samir ini melakukan pelayanan dengan PT Pos Indonesia, tiba-tiba handphone dari Bapak Samir ini berbunyi dan langsung diperlihatkan notifikasi dari handphone Bapak Samir bahwa ada reminder Bapak Samir ini harus menjemput anaknya dari les renang jam 13.00, diceritakan seperti itu. Nah, lalu di frame berikutnya beralih, lalu Bapak Samir langsung melihat ke jam tangan. Ternyata dalam jam tangan diperlihatkan bahwa jam pada saat itu menuju jam 12.50, yang mana kurang 10 menit lagi nanti anaknya sudah pulang dari les renang tersebut. Berlanjut ke scene ke frame 17 di mana Bapak Samir ini langsung menunjukkan ekspresi yang kaget dan baru ingat kalau hari ini dia harus menjemput anaknya di sekolah setelah les renang. Nah, di frame selanjutnya lalu dia request kepada karyawan PT Pos Indonesia untuk mempercepat pelayanannya karena beliau harus menjemput anaknya ke sekolah dengan tepat waktu. Mendengar permintaan tersebut, karyawan PT Pos Indonesia tetap melayani dengan sabar, sopan, dan santun. Meskipun Bapak Samir ini request untuk
mempercepat pelayanan tersebut. Dan di frame selanjutnya juga dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam pelayanan Bapak Andi maupun Bapak Samir. Karyawan PT Pos Indonesia tetap dengan senang hati melayani pelanggan. Setelah menyelesaikan urusan dengan PT Pos Indonesia, langsung Bapak Samir diperlihatkan di frame 21 ini bergegas berlari keluar dari gedung PT Pos Indonesia. Dan di frame selanjutnya dijelaskan bahwa Bapak Samir ini langsung berlari menuju ke parkiran untuk segera pergi dari kantor PT Pos Indonesia itu sendiri dengan sepeda motornya. Nah, di frame selanjutnya ini diperlihatkan bahwa frame ini dibagi dua. Bapak Samir dan Bapak Andi diperlihatkan secara berjejeran kanan kiri, di mana Bapak Samir ini diperlihatkan sedang mengendarai sepeda motor di jalan dan beliau diperlihatkan sedang tersenyum seperti itu karena menyelesaikan layanan tepat waktu dan bisa menjemput anaknya dengan tepat waktu. Begitu pula dengan Bapak Andi yang sedang diperlihatkan mengendarai mobil dengan ekspresi tersenyum karena dapat menyelesaikan urusan sebelumnya di PT Pos Indonesia karena pelayanannya baik dengan tepat waktu. Dan selanjutnya di frame selanjutnya diperlihatkan bahwa sama-sama di kanan kiri, di bagian kiri di mana diperlihatkan Bapak Samir ini sudah sampai di sekolahan anaknya dan segera memarkir sepeda motornya di tempat parkir. Begitu pula Bapak Andi yang sudah sampai di kantor dan langsung memarkirkan mobilnya. Nah, di frame selanjutnya diperlihatkan bahwa sesudah Bapak Samir ini sampai di dalam sekolahan anaknya, langsung beliau bergandengan dengan anaknya dan menjemput anaknya keluar dari sekolah. Begitu pula diperlihatkan Bapak Andi sedang berjabat tangan dengan klien karena beliau menepati jadwal janjian hari itu dengan tepat waktu. Nah, di frame selanjutnya diperlihatkan dua wajah, Bapak Andi dan Bapak Samir ini sedang tersenyum bersamaan ke kamera, merepresentasikan bahwa mereka puas setelah datang ke PT Pos Indonesia karena pelayanannya cepat, ramah, dan menerapkan 5S sehingga jadwal mereka menjadi tidak berantakan dan tepat waktu. Selanjutnya di scene terakhir diperlihatkan setelah dua wajah yang tadi saling tersenyum di hadapan kamera sebagai representasi pelanggan yang puas terhadap pelayanan PT Pos Indonesia, langsung diperlihatkan logo PT Pos Indonesia yang mana fit in ke layar. Dan frame ini merupakan frame penutup dari video promosi program 5S sebagai rangkaian program dalam Juya Kerni PT Pos Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sintia Murtasyakinah di sini ingin mempresentasikan mengenai promosi program manajemen internalisasi budaya perusahaan PT Pos Indonesia melalui media cetak poster. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan tentang program Juya Kerni, yaitu program kami. Program Juya Kerni ini merupakan singkatan dari mewujudkan budaya kerja harmoni yang memiliki tujuan untuk meningkatkan atau memperkuat internalisasi budaya perusahaan di seluruh insan PT Pos Indonesia. Adapun budaya perusahaan PT Pos Indonesia terdiri dari cinta pos dan akhlak. Cinta pos ini terdiri dari customer orientation, integrity, networking dan teamwork, lalu accountable, profesional, optimistik, dan spiritual. Lalu akhlak terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, mengapa media cetak poster ini dipilih sebagai media promosi program internalisasi budaya perusahaan di PT Pos Indonesia? Karena media cetak ini mudah untuk dibuat, mudah untuk dibagikan, dan cenderung relatif terjangkau. Selain itu, media cetak poster dapat didukung dengan visual yang menarik dan juga pesan singkat, padat dan jelas, yang mana hal ini membuat media cetak poster dapat lebih mudah dan lebih cepat untuk dipahami. Lalu, poster ini terdiri dari poster 5S, poster base branch, poster goes bareng atau jalan santai, poster, dan yang terakhir adalah poster kantin kejujuran. Di poster 5S ini akan berisikan pesan persuasif untuk berisikan ajakan untuk menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Lalu yang kedua ada base branch, yaitu ajakan untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya di tiap cabang. Yang ketiga ada poster goes bareng atau jalan santai. Di sini pesan persuasif untuk berpartisipasi di acara tersebut. Lalu yang terakhir ada poster kantin kejujuran, yaitu poster yang berisikan tentang pesan persuasif untuk berbelanja atau membeli produk di kantin secara jujur. Lalu berikut adalah implementasi dan hasil desain poster. Yang pertama ada 5S, lalu base branch. 5S ini kita tampilkan 5S tersebut, kelima poin tersebut.
Dan di Best Friends ini kita juga tampilkan ajakan untuk lebih meningkatkan kinerja. Dan selanjutnya ada poster goes bareng atau jalan santai olahraga bareng. Di sini pesan persuasif untuk berpartisipasi di acara tersebut. Lalu yang terakhir ada kantin kejujuran. Di sini ditampilkan slogan berani jujur dan ajakan untuk membeli secara jujur. Sekian, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.